Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi tentang CPNS, yaitu TIU. Nah, materi ini sering banget keluar, jadi saya berikan 6 variasi soal sesuai dengan kisi-kisi dan yang paling update. Jadi kalau kalian melewatkan soal lengganan ini ya, ini materi lengganan karena setiap tahun pasti ada, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, ini ada 6 variasi soal. Jadi sebelum kita latihan, saya beri dulu semacam intronya. Intronya ya tentang pemahaman. Bedanya perbandingan senilai dan berbalik nilai. Saya beri 2 contoh. Andi bekerja selama 3 hari. Nah, mendapatkan uang 400.000. Nah, berapa uang Andi jika bekerja selama 12 hari? Nah, ini simpelnya. Jadi kita tulis saja di sini hari, kemudian di sini uangnya ya. Uang. Dia bekerja selama 3 hari, dapat duit 400.000 ya. Nah, nanti dikalikan sama 1.000. Terus berapa uang Andi jika bekerja selama 12 hari? Nah, di sini 12 hari, Bro. Nah, berapa duitnya? Nah, ini secara logika apa? Semakin banyak waktunya ya, semakin banyak plus ya, nambah, maka duitnya akan semakin banyak juga ya. Nah, semakin banyak. Nah, ini artinya perbandingan senilai. Cara menghitung perbandingan senilai itu kayak gini, Bro. Dikali silang kalau senilai. Ya. Jadi 3 dikali Y sama dengan 12 dikali berapa? 400. Jadi Y-nya sama dengan berapa, Bro? 12 dikali 400 dibagi sama 3. Jadi perkalian pindah jadi pembagian. Nah, ini tinggal dicoret. 12 dibagi 3 berapa? 4. Jadi 4 kali 4 16. 1.600. Tadi kan 1.000 ya. Jadi dikali 1, 2, 3. Jadi 1.600.000. Oke? Ini senilai. Jadi kalau senilai caranya dikali silang. Nah, gimana kalau berbalik nilai? Contohnya gimana? Ini logika yang sederhana aja ya. Sebuah masjid selesai dikerjakan oleh 10 orang selama 30 hari. Nah, jika ingin selesai 20 hari, berapa jumlah tambahan orang yang dibutuhkan? Nah, ini logikanya kita bikin di sini orangnya di sini harinya ya. Hari. Kalau 10 orang, itu dia nyelesain selama 30 hari. Ya nggak? Nah, yang ditanyain, jika selesai 20 hari. Nah, selesai 20 hari. Berapa jumlah tambahan orang yang dibutuhkan? Misalkan di sini X. Nah, logikanya, harinya makin cepat ya. Harinya makin cepat, jadi berkurang ya. Otomatis apa? Dibutuhin banyak orang, ya nggak? Pengen buru-buru nih biar cepat selesai gitu, anggapannya, logikanya begitu, maka orangnya harus nambah. Nah, ini di sini nambah, di sini berkurang, berarti perbandingan apa? Berbalik nilai. Oke, cara ngitungnya dikali sejajar. Dikali sejajar gini, Bro. X dikali 20, 10 kali 30. Jadi 20 kali X sama dengan berapa? 10 kali 30. Jadi X berapa? 10 kali 30 dibagi 20. Coret-coret. 10 dibagi 2, 5 ya. Jadi 5 dikali 3, 15. Nah, ini udah selesai belum? Belum. Yang dia bilang kan gini, berapa jumlah tambahan orang yang dibutuhkan? Awalnya ada 10. Nah, ternyata kalau 20 hari itu membutuhkan 15 orang. Nah, sisanya berapa? Berarti tambahannya berapa? 15 dikurangi 10. Karena udah ada 10 ya. Jadi 5 orang. Jawabannya 5 orang. Oke? Sekarang latihan soal ya. Sini saya berikan nomor 1, ini masih gampang. Nomor 2 masih gampang. Soal kayak gini juga, Bro. Jadi jangan dilewatkan. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan yang terakhir ini boleh dicoba. Oke? Oke, soal nomor 1. Sebuah kolam dapat diisi penuh dalam waktu 8 jam menggunakan 3 pompa. Jika digunakan 12 pompa air dengan kapasitas yang sama, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Berarti di sini ada pompa, ya, pompa di sini jamnya. Oke. Dia 3 pompa itu butuh waktu 8 jam. Nah, kalau 12 pompa berapa, Bro? Nah, ingat dari 3 ke 12 ini nambah ya. Nambah. Logikanya, secara logika, kalau pompanya nambah, waktunya semakin cepat ya. Atau semakin berkurang. Iya nggak? Nah, di sini misalkan X. Otomatis ini apa, Bro?
perbandingan berbalik nilai. Jadi caranya dikali sekawan. 12 kali X, 12X sama dengan 3 dikali sama 8 ya. 3 dikali 8. Jadi X sama dengan 3 dikali 8 dibagi 12 ya. Dicoret, dibagi 4, 2, dibagi 4, 3. Nah ini coret-coret, jadinya 2 jam. Jadi makin cepat ya. Selanjutnya nomor 2 bro. 3 mesin pabrik memproduksi 12 lusin masker. Berapa masker yang diproduksi jika menggunakan 5 mesin? Udah, ini masih gampang ya. Mesin, di sini masker. Oke. Nah, kalau 3 mesin itu menghasilkan 12 lusin ya di sini. Lusin. Berapa masker yang diproduksi jika menggunakan 5 mesin? Ya kan? Jadi di sini dari 3 ke 5 berarti nambah ya. Nah, otomatis mesinnya makin banyak, otomatis maskernya makin banyak dong, iya nggak? Nah, ini artinya perbandingan apa bro? Ini misalkan X, perbandingan senilai. Perbandingan senilai caranya diapain bro? Dikali silang ya, dikali silang. Jadi 3 dikali X sama dengan berapa? 5 dikali 12 ya, 12. Jadi X sama dengan 5 kali 12 dibagi 3 ya. Sama dengan, ini coret, ini 4, 5 kali 4, 20 ya. Nah, 20 ini bentuk lusin. Satu lusin berapa? 12 ya. Jadi 20 kali 12. Sama dengan berapa? 240. Jadi 240 masker. Oke. Sekarang yang ketiga. Selanjutnya yang nomor 3. Sebuah pabrik susu memproduksi 500 susu dalam waktu 4 jam. Nah, dengan 10 pekerja ya. Dia ada 10 pekerja. Jika pabrik tersebut ingin memproduksi 750 susu, berapa lama waktu yang diperlukan? Nah, di sini ada yang aneh, bro. Yaitu di sini ada pekerja, 10 pekerja. Nah, yang kemudian ini kan dia nggak ngasih tahu di pekerjanya berapa, otomatis dianggap tetap, bro. Nah, ini sebenarnya mengecoh doang nih. Jadi kita nggak perlu gunakan. Nah, kita tinggal lihat di sini susu, kemudian di sini waktu ya. Waktunya berapa? Kalau 500 itu waktunya 4 jam. Nah, kalau dia produksi 750, nah berapa ya waktu yang diperlukan? Nah, dari sini ke sini berapa, bro? Dari 500 ke 700 nambah ya. Nah, semakin banyak susu yang diproduksi, maka waktunya semakin lama ya. Nah, karena perbandingan senilai, berarti diapain, bro? Dikali silang ya. Kali silang, dikali silang, 500 kali X, 500X. Sama dengan 750 dikali 4 ya. Jadi X sama dengan 750 dikali 4 dibagi sama 500. Nah, ini tinggal dicoret, bro. Coret, coret. Ini terserah ya kalian ngitungnya gimana caranya. Ini dibagi 2, 2 dibagi 2, 25 ya. Nah, 75 dibagi 25 berapa? 3. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, di sini waktunya 6 jam. Nah, ini yang bahaya ini doang nih. Kamu jangan bingung ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 4. Sebuah pabrik roti dapat memproduksi 50 roti dalam waktu 4 jam dengan 10 pekerja. Nah, ini 3 variabel ya. Jika pabrik tersebut ingin memproduksi 750 roti, berapa lama waktu yang diperlukan dengan 15 pekerja? Nah, ini pekerjanya nambah. Nah, ini ada 2 cara ya kalau soal seperti ini. Dan kalian kalau bisa dipahamin ya, maksudnya kemana. Nah, ada 2 cara. Cara yang pertama, cara ikutin aja. Ya, ikutin aja cara cepatnya. Jadi begini, ini mau mesin ya. Ini anggap aja mesin atau orang gitu ya. Nah, orang. Lihat, tengahnya waktunya. Di sini yang terakhir itu hasilnya. Hasilnya. Nah, waktu orang berapa di sini? Orangnya 10. Nah, 10 orang itu waktunya berapa? Waktunya 4 jam. Nah, hasilnya berapa? 50. Nanti kalau misalkan ada jalan gitu ya, panjangnya berapa gitu ya hasilnya. Kemudian dia pengen produksi 750 roti. Berarti di sini 750. Nah, waktunya berapa? Dicari ya. Waktunya yang dicari. Misalkan di sini Y. Nah, orangnya berapa? Di sini 15. Nah, ini cara yang pertama. Ini cara ikutin aja ya caranya. Kalau aku jelasin nanti agak ribet. Nanti yang bagian kedua aku jelasin. Caranya kamu kali sejajar terus turun ya. Nah, ini sejajar turun ke atas berarti. Bersilang. Jadi 10 dikali 4 dikali 750 ya. Itu sama dengan 15 kali Y
dikali 50. Jadi Y sama dengan berapa? Y sama dengan, ya ini 10 kali 4 40 ya. 40 kali 750 dibagi 15 dikali 50 ya. Jadi semua perkalian ini dipindahin jadi pembagian. Oke. Jadi ini coret. Nah, kalian cara ngitungnya terserah ya, yang penting hasilnya sama. Di sini 75 dibagi 15 berapa? 5 ya. Nah, di sini coret-coret ya, coret-coret jadinya 4 dikali 0 ya. Kali 10 berarti 40. Jadi 40 jam. Nah, cara kedua begini. Cara kedua itu misalkan di sini saya orang ya, orangnya. Kemudian di sini rotinya, di sini jamnya. Nah, jam. Orangnya berapa, Bro? Ini cara kedua, ini cara secara logika ya. Orangnya ada 10. Dia menghasilkan 50 roti dalam waktu 4 jam. Nah, sekarang yang ditanyain kalau 15 orang. Nah, 15 orang. Yang dicarikan 15 orang. Terus rotinya pengennya menghasilkan 750. Waktunya berapa? Nah, kayak gitu, Bro. Nah, cara gini logikanya. Kalau yang udah pasti itu kan kalau ada 10 orang itu hasilnya 50. Nah, yang diminta kan 15 orang. Yang diminta 15 orang. Nah, ini kamu samain dulu nih. Dari 10 biar jadi 15 gimana? Ayo. Gimana ayo? Dikali ya 15 per 10. Ya kan? Biar hilang nih. Coret-coret jadi 15. Nah, biar sama ini. Nah, jangan lupa di sini kali 15 per 10. Di sini juga dikali 15 per 10. Kayak gitu, Bro. Nah, ini dicoret. Ini coret. Jadinya 15. Ini 15 sama ya. Nah, ini coret-coret. 15 kali 5 berapa? 75 ya. Nah, 75. Nah, udah ketahuan. Jadi tinggal 2 variabel. Nah, ini logikanya gitu, Bro. Jadi rotinya itu dan waktunya. Nah, rotinya 75 itu butuh waktu 4 jam. Yang diminta kan 750. Nah, kira-kira butuh waktu berapa jam? Karena udah sama, orangnya udah sama 15 gitu. Oke? Jadi ini kalau semakin banyak, otomatis waktunya semakin lama ya, tambah juga. Berarti tinggal dikali silang. 75 dikali X sama dengan 750 dikali 4 ya. Dikali silang ya. Jadi X sama dengan 750 dikali 4 dibagi 75. Nah, ini coret-coret jadinya 40. Nah, cuman ini kalau kamu nggak paham juga nggak apa-apa. Pakai cara ini juga nggak apa-apa, sama aja ya. Yang penting kalau ini logikanya. Logika kalau misalkan kita harus nyamain dulu orangnya dulu. Kalau udah sama kan berarti kan gampang. Jadi ini tinggal dioperasikan. Oke, kita lanjut yang kelima. Nah, kelima ini ada juga soal seperti ini ya, Bro. Jadi kalian jangan kaget juga. Tim A terdiri dari 2 pekerja. Dapat membuat mobil dalam waktu 3 hari ya. Kemudian tim B yang terdiri dari 4 pekerja dapat membuat mobil dalam waktu 5 hari. Nah, jika kedua tim bekerja bersama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya jika tim A sebanyak 3 orang dan tim B sebanyak 2 orang? Ah, gimana nih? Yang diketahui dulu deh. Tim A, dia 2 orang, waktunya berapa? Waktunya 3 hari ya. 3 hari. Nah, yang dicari tim A berapa? Yang dibutuhin. Yang dibutuhkan jika tim A-nya sebanyak 3. Nah, dari 2 ini pengennya kalau dilibatin 3 orang. Nah, semakin banyak orangnya, ayo, waktunya semakin apa? Ya, semakin cepat atau berkurang ya, waktunya berkurang. Jadi berbandingan apa ini? Berbalik nilai. Misalkan ini tim A itu sebagai X, ya, berarti waktunya tinggal dikali sekawan ya. Dikali sejajar, Bro. Nah, ini, oke. Jadi 3 dikali X sama dengan 2 dikali 3 ya. Jadi X sama dengan 2 dikali 3 dibagi 3. Aku jarang ya ngitung kayak gini. 6 gitu, nggak, jarang. Biasanya dicoret nih. Jadi X sama dengan 2. Jadi kalau tim A itu waktunya itu sebanyak 3 apa ya? 3 hari ya. 2 hari ya. 2 hari. Kemudian tim B. Kita lihat tim B. Tim B itu yang diketahui apa? Terdiri dari 4 pekerja, bisa membuat mobil dalam waktu 5 hari. Tim B 4 orang, waktunya 5 hari. Nah, sementara dia maunya kalau tim B-nya 2 orang. Nah, tim B-nya kalau 2 orang,
waktunya berapa? Misalkan Y. Ayo. Tim B-nya berkurang ya. Berkurang. Otomatis waktunya semakin lama, ya kan? Semakin lama juga. Jadi otomatis apa? Berbalik nilai juga ya. Berarti tinggal dikali sejajar. 2 dikali Y sama dengan 4 dikali 5. 4 dikali 5. Jadi Y sama dengan 4 dikali 5 dibagi 2. Jadi sama dengan ini coret 2. 2 kali 2 sama dengan 10. Jadi tim Y-nya sama dengan 10 hari, bro. Hari. Karena dia dikit doang orangnya. Oke, jadi tim A itu sebanyak 2 hari. Kemudian tim B itu sebanyak 10 hari. Nah, gimana kalau digabung? Kalau digabung ini ada cara cepatnya. Jadi cara cepatnya X ditambah X dikali Y dibagi dengan X ditambah Y. Jadi waktu gabungan ya. X dikali Y berarti 2 dikali 10 ya. Dibagi dengan 2 tambah 10. Jadinya di sini 20 dibagi 12 ya. Kita perkecil, dibagi 4, 5 dibagi 4 berapa? 3. Jadinya 5 per 3. 5 per 3 itu berapa, bro? 3 dikali 1 sama dengan 3, sisa 2. Jadi 1, 2 per 3. 1, 2 per 3 ya. Wah, nggak ada nih. Ini harusnya 2 per 3. Ini 1 nih harusnya nih, bro. Sorry ya, jadi jawabannya yang B. Oke. Oke, yang terakhir nomor 5. 5 ekor ayam diberi makan tiap hari selama 2 kali, sehingga menghabiskan makanan selama 30 hari. Berapa ekor ayam jika diberi makan sebanyak 3 kali menghabiskan dalam waktu 10 hari? Nah, ini berbeda ya dengan kasus-kasus sebelumnya. Nah, caranya biar kalian nggak bingung, ada 2 kali ya. Ini ada 2 kali, ada sebanyak 3 kali kayak gitu. Nah, caranya ini sebenarnya makanan itu dihabiskan ada 2 cara. Yang pertama dengan cara ada 5 ekor. 5 ekor, kemudian dia makan 2 kali. Berarti kan dikali 2 ada. Terus dia selama 30 hari. Maka dikali 30. Iya kan? Nah, itu sama aja dengan ada berapa ekor ayam. Berapa ekor ayam. Terus dia makan sebanyak 3 kali. Terus waktunya habisnya berapa? 10 hari. Nah, kayak gitu. Jadi di sini sama ini tuh senilai karena dia sama makanannya yang dihabiskan. Nah, ya udah, tinggal X-nya berapa? Sama dengan 5 dikali 2 dikali 30 ya. Yang ini dibagi sama 3 kali 10 ya, dibagi sama 30. Nah, coret jawabannya 10. Oke. Nah, ini boleh dicoba ya. Silakan tulis kolom komentar. Thank you. Assalamualaikum.